emang kejadian atau kesampaian saat dia nyelawatin ATM, terus tiba-tiba dapat transferan atau saldo di rekeningnya dia bertambah. Tiba-tiba kita menerima transferan atau tiba-tiba saldo rekening kita bertambah, mungkin secara refleks kita bakal bahagia gitu ya, senang, uang kita bertambah. Nah, tapi ternyata setelah itu pihak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di DNS Utari. Teman-teman, pernah nggak nyolawatin ATM, terus teman-teman dapet kayak transferan gitu, tiba-tiba di rekening teman-teman semua ada saldo yang masuk, ada uang yang masuk. Pernah nggak? Kalau belum pernah, berarti kita sama. Aku juga belum pernah. Jujur, kayak nyelawatin ATM itu belum pernah aku lakuin. Meskipun aku udah pernah ngebahas ya. Ada 2 video yang berkaitan tentang hal ini. Yang pertama ada yang bercerita tentang keajaiban. Dia ngerasain gitu ya, nyelawatin ATM terus ada transferan yang masuk. Terus aku juga ngebahas di yang sisi lain gitu, bahwa nyelawatin ATM itu gimana sih? Boleh nggak sih gitu? Kalau aku pribadi menanggapi tentang sholawatin ATM itu sebagai bentuk ini aja sih, sebagai bentuk visualisasi atau afirmasi. Mungkin simpelnya kita tuh berdoa kepada Allah, punya hajat supaya rezeki kita bertambah. Misalnya dalam hal ini adalah finansial gitu atau keuangan. Terus kita nih punyanya ATM, dan di ATM ini saldo rekeningnya masih sedikit. Terus kita minta tambah kepada Allah. Sah-sah aja kan kita berdoa tentang hal itu. Terus kita berdoa, sebelum berdoa kita sholawatan. Nah, supaya feel-nya lebih dapet, biasanya kita tuh sambil megangin ATM, ya Allah, berikan rezeki gitu. Nah, ini sambil megang ATM ini ya maksudnya apa ya? Ya supaya kita dapat tambahan gitu, tambahan rezeki berupa uang, entah dari mana, entah misalnya dagangan kita diperlaris atau juga kita diterima kerja atau apapun itu. Tapi intinya bagi aku sendiri, nyolawatin ATM tuh ya itu tadi sebagai bentuk afirmasi atau visualisasi supaya feel-nya itu lebih dapat. Dan ada juga nih orang-orang yang emang kejadian atau kesampaian saat dia nyelawatin ATM, terus tiba-tiba dapat transferan atau saldo di rekeningnya dia bertambah. Nah, di sini nih aku pingin ngasih informasi yang berkaitan tentang hal ini, bahwa kita harus berhati-hati kalau tiba-tiba rekening kita itu bertambah saldonya. Kalau tiba-tiba kita dapat transferan yang entah dari mana. Beberapa waktu kemarin aku sempat ngelihat di trending Twitter tentang pinjaman online. Terutamanya ini pinjaman online yang ilegal atau pinjol ilegal ya. Nah, di mana sekarang itu banyak sekali penipuan dari pinjaman online yang semakin canggih, di mana mereka ini memanfaatkan bocornya data pribadi kita. Nah, kemarin-kemarin kan udah marak tuh bahwa data pribadi penduduk Indonesia tuh banyak yang bocor. Nah, dari data yang bocor itulah akhirnya pihak-pihak yang kayak pinjaman online ilegal itu memanfaatkannya untuk mencari tahu nih, mulai dari nomor KTP kita, kemudian sampai ke rekening kita, nomor telepon kita, WhatsApp kita. Nah, akhirnya ada tuh sebuah kasus di mana dia itu tiba-tiba dapat transferan. Nah, ternyata transferannya itu dari pinjaman online ilegal ini. Kalau tiba-tiba kita menerima transferan atau tiba-tiba saldo rekening kita bertambah, mungkin secara refleks kita bakal bahagia gitu ya, senang, uang kita bertambah. Nah, tapi ternyata setelah itu pihak korbannya ini ternyata mendapat kayak apa ya, kayak teror atau mendapat serangan tagihan gitu. Jadi ternyata transferan yang tiba-tiba masuk tersebut itu merupakan pinjaman
yang dipinjamkan kepada kita tanpa persetujuan dari kita. Bahkan mungkin kita tidak tahu menahu gitu, kita nggak butuh pinjaman tersebut. Nah, tapi tiba-tiba dapat uang, di mana uang tersebut merupakan pinjaman. Nah, karena itu pinjaman, otomatis kita bakal ditagih nih. Bahkan bukan hanya ditagih, tapi kita dapat bunga dari pinjaman yang tidak kita inginkan. Nah, dan itu ternyata kasusnya nggak cuman ke 1 atau 2 orang aja, tapi banyak orang yang udah ngerasain kejadian kayak gitu. Jadi di sini tuh aku ingin menyampaikan informasi atau berbagi informasi kepada teman-teman. Mungkin ada nih yang pernah kayak nyolawatin ATM. Nah, tiba-tiba beneran tuh kejadian dapat transferan atau saldo rekeningnya bertambah. Nah, itu sebaiknya kita harus benar-benar cross check sumber transferan itu dari siapa, dari mana. Jadi kita emang harus pergi ke bank gitu, mengecek sumber transferannya itu dari mana, dari siapa, karena bisa aja tuh kayak yang aku bilang tadi, kejadian yang tidak mengenakan seperti dapat transferan, ternyata transferannya itu dari pinjaman online ilegal, dan ternyata uang tersebut adalah pinjaman yang dipaksakan kepada kita. Kita nggak ada niat untuk pinjem, tiba-tiba dikasih pinjaman terus kita ditagih. Bukan hanya ditagih, tapi juga ini dapat bunga kayak gitu. Dan sekarang itu semakin banyak ya tipe-tipe penipuan online atau penipuan melalui internet. Salah satunya yang pernah aku alami gitu ya, tiba-tiba dapat telepon yang mengaku pihak dari Shopee. Terus dia bilang kalau aku itu dapat ini deh, semacam voucher sekian juta. Terus dia minta kode OTP. Nah, buat teman-teman semua, kalau ada orang pihak manapun yang meminta kode OTP, entah itu kode OTP-nya Shopee, OTP-nya WhatsApp dan lain sebagainya, please jangan dikasih, karena itu jelas-jelas penipuan. Kode OTP itu tidak ada yang boleh tahu, bahkan dari pihak Shopee-nya atau pihak Lazada-nya, pihak Tokped-nya itu nggak boleh tahu. Jadi itu benar-benar rahasia yang harus kita jaga gitu. Kalau ada orang atau pihak yang minta kita untuk menyebutkan kode OTP apapun itu, please jangan ditanggapi. Itu udah jelas-jelas penipuan. Udah banyak sekali korbannya, dan ya kita benar-benar harus hati-hati sama data pribadi kita. Terus Kak, berarti kita nggak boleh ya nyolawatin ATM dan berharap ada transferan yang masuk. Kalau aku sendiri, kalau masalah nyolawatin ATM-nya sebatas itu untuk visualisasi atau afirmasi supaya feel-nya lebih dapet, menurut aku sih sah-sah aja gitu ya. Sama halnya kayak kita pingin kuliah di UI, terus kita sholawatin, terus kita visualisasi gambar gedungnya UI. Nah itu kan nggak apa-apa gitu, nggak masalah kalau cuman sekedar visualisasi. Tapi kalau udah berharap kayak harus dapat transferan, nah itu jangan. Karena masalah pengabulan hajatnya itu kan terserah Allah, itu kan ranahnya Allah. Terserahnya Allah mau dalam bentuk apa, dengan cara seperti apa, itu urusannya Allah, bukan wilayahnya kita. Kalau aku sendiri selama ini kalau ngomongin tentang sholawatin aja, aku lebih suka metode yang seperti ini. Jadi kita punya impian, kita punya hajat, kita minta tolonglah kepada Allah, kita berdoa kepada Allah. Nah, berdoanya jangan sendirian, jangan dengan tangan kosong, tapi dengan perbanyak sholawat. Jadi urutannya, kita perbanyak sholawat dulu, misalnya 1000 atau 4444, bacaannya terserah, misalnya yang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah, setelah itu kita berdoa kepada Allah tentang hajat yang ingin kita raih. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita mulai aja, jalan aja versi terbaik yang bisa kita lakukan. Entah itu apapun yang mendekatkan kita kepada impian kita. Langkah sekecil apapun kita harus tempuh, kita harus jalani dengan semaksimal mungkin. Dan insya Allah metode kayak gitu tuh lebih
lebih ada nilai perjuangannya, dan insya Allah pasti bakal nyampe tuh di tujuan atau di hajat yang ingin kita raih, insya Allah. Kalau aku sendiri caranya seperti itu. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Sebelum itu juga aku ingin menyampaikan bahwa sebisa mungkin kita nih jauhi yang namanya pinjaman online, apalagi pinjaman online ilegal. Jauhi semaksimal mungkin. Yang pinjaman online legal pun, yang resmi pun, kalau bisa juga kita hindari, karena punya tanggungan pinjaman online itu sepertinya akan menjadi beban gitu. Dan udah banyak orang-orang yang bercerita tentang gimana susahnya kalau punya tanggungan di pinjaman online. Dan buat teman-teman kalau yang udah terlanjur punya tanggungan pinjaman online, semoga Allah memberikan rezeki yang banyak, yang berkah, supaya bisa segera melunasi pinjaman online tersebut. Dan oke, cukup sekian video kali ini. Terima kasih. Semoga kita tetap sehat, selalu dapat keselamatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa supaya wabah pandemi COVID-19 ini segera hilang dari negara kita, dan kita berdoa buat keselamatan juga buat teman-teman kita, terutamanya buat teman-teman tenaga kesehatan, semoga selalu diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tetap stay healthy dan tetap di rumah aja. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.